Sampai akhirnya anak ini menjalankan ritual itu dan dilelepin ke dalam air. Dan namanya juga anak kecil guys ya, otomatis dia nggak bisa bernafas dong, keselak gitu kan. Dan akhirnya ya anak ini game over. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan membahas suatu kasus yang lagi viral banget nih belakangan ini. Terutama karena banyak juga dari kalian yang request gue untuk membahas kasus ini ya. Dan pas gue coba riset tuh mengenai kasusnya, gue tuh agak kaget ya melihatnya. Soalnya kasus ini tuh kayak nggak masuk di logika, nggak masuk akal, tapi beneran terjadi guys di kehidupan nyata. Jadi ceritanya ada seorang anak umur 7 tahun yang dirasa nih sama orang tuanya kalau anak ini tuh nakal banget guys. Nah, dan saking nakalnya yang membuat orang tuanya tuh nggak bisa tahan karena anaknya ini saking bandelnya tuh nggak mau nurut sama orang tuanya gitu ya. Sampai akhirnya dibawalah anak ini pergi ke dukun. Nah, pada saat sampai di dukun, dukun itu bilang kalau anaknya ini telah dirasuki oleh roh genderuwo. Dan katanya itulah penyebab kenapa anaknya itu bisa nakal dan memiliki sifat yang mirip-mirip lah kayak setan gitu. Nah, abis itu dilakukanlah sebuah ritual nih oleh dukun dan dia mengatakan kepada orang tuanya kalau anaknya ini harus melakukan sebuah ritual, tapi ritualnya tuh cukup aneh guys, dan mungkin bukan cukup aneh ya, tapi sangat aneh. Ya gimana nggak aneh guys, soalnya kata dukun itu kalau mau mengusir roh genderuwo yang ada di tubuh anaknya itu harus menjalankan sebuah ritual yang dimana anaknya ini harus dilelepin gitu ya di dalam air. Dan namanya juga anak kecil ya, masih umur 7 tahun tuh nggak tahu apa-apa, belum paham mengenai hal-hal yang kayak gitu. Ya dia otomatis nurut aja guys sama orang tuanya dan sama dukun itu. Sampai akhirnya anak ini menjalankan ritual itu dan dilelepin ke dalam air. Dan namanya juga anak kecil guys ya, otomatis dia nggak bisa bernafas dong, keselak gitu kan. Dan akhirnya ya anak ini game over. Lalu yang bikin gue tuh kaget banget guys, karena ternyata jasad dari anaknya ini disembunyikan oleh orang tuanya selama 4 bulan guys di dalam kamarnya. Sebelum akhirnya ketahuan sama keluarga besarnya guys. Tuh sampai di sini pasti kan udah merasa aneh kan sama kasusnya ini, kayak nggak masuk logika gitu loh. Tapi ini beneran terjadi guys. Nah, jadi bagaimanakah kronologi kejadiannya dan sebenarnya apa sih yang terjadi dan bagaimana sampai akhirnya keluarga besarnya tuh bisa mengetahui kejadian ini. Semuanya itu akan gue bahas secara lengkap di video kali ini. Jadi buat kalian yang nonton video ini pastikan jangan lupa dulu untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan yang pasti buat kalian yang belum subscribe jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe-nya guys, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video baru. So jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Jadi bocah ini tuh bernama Aisyah yang berumur 7 tahun, yang dimana dia tuh tinggal bersama kedua orang tuanya di Dusun Paponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Yang dimana ayah itu bernama Marsidi yang berumur 42 tahun, sedangkan ibunya tuh bernama Suwartina yang berumur 38 tahun. Nah, jadi menurut kedua orang tua Aisyah, mereka tuh menganggap kalau Aisyah ini merupakan seorang anak yang sangat nakal dan sangat aktif gitu ya. Dan ternyata tetangga-tetangganya juga menganggap hal seperti itu guys. Padahal mereka tuh berharap kalau Aisyah bisa tumbuh menjadi seorang anak yang sopan, santun kepada orang tua, apalagi dia kan anak perempuan gitu kan. Tapi kalau menurut pengakuan kakeknya, Aisyah itu bukanlah anak yang nakal guys. Ya namanya juga anak-anak ya, masih kecil umur 7 tahun ya, taunya cuma main dan nakal-nakal kayak gitulah. Dan menurut kakeknya itu masih wajar-wajar aja guys, karena kan namanya juga masih anak-anak gitu kan. Dan yang gue tahu ya, di beberapa kasus tertentu tuh anak-anak kalau masih kecil tuh suka aktif banget, nakal gitu kan. Tapi pas dia gede itu sifatnya tuh berubah drastis guys, yang dimana dulu dia nakal, aktif, tapi pas gede itu menjadi kalem, pemalu, pendiam. Dan pasti ada beberapa dari antara kalian, mungkin ada teman kalian atau keluarga kalian pasti yang kayak gitu juga kan. Nah, tetapi karena orang tuanya itu udah nggak tahan nih dengan kelakuan atau tingkah laku yang nakal banget dari Aisyah, akhirnya mereka ini curhat ataupun memberitahu kepada tetangga mereka yang bernama Pak Haryono dan juga Pak Budiono. Yang dimana Pak Haryono dan juga Budiono ini terkenal sebagai orang sakti dan juga orang pintar yang ada di desa mereka guys. Jadi secara nggak langsung bisa dikatakan bahwa mereka berdua ini merupakan seorang dukun di daerah sana. Yang dimana mereka tuh dikenal mampu menyembuhkan beberapa orang sakit yang datang kepada mereka guys. Dan berhubung juga kasus ini terjadi di desa-desa gitu, jadi kepercayaan terhadap hal-hal mistis kayak gitu masih dipercaya sama orang-orang di sana guys. Jadi kebanyakan nih ya dari mereka tuh kalau sakit bukannya pergi ke dokter, puskesmas atau rumah sakit, justru mereka itu akan pergi ke dukun atau orang-orang pintar guys. Yang dimana mereka percaya kalau dukun itu bisa menyembuhkan penyakit mereka. Nah, jadi Pak Haryon ini bilang kalau Aisyah ini nakal karena dia itu dirasuki oleh roh genderuwo. Dan itulah makanya sifat si Aisyah ini menjadi nakal seperti kayak setan gitu guys. Dan menurut Pak Haryono, si Aisyah ini kalau normal kembali atau sembuh, maka harus dilakukan sebuah ruqyah. Nah, setahu gue ya, yang pernah gue baca ataupun gue nonton gitu ya di televisi,
kalau seseorang itu dilakukan sebuah ruqyah, maka akan dibacakan kayak doa-doa gitu ya. Tapi si Pak Haryono ini justru melakukan hal yang aneh guys, dan nggak masuk akal gitulah. Karena ternyata menurut Pak Haryono, ruqyah yang mereka harus lakukan itu atau ritual yang mereka lakukan, yaitu dengan cara menenggelamkan si Aisyah ke dalam bak mandi guys. Dan itu jelas nggak masuk akal lah ya. Dan karena orang tuanya ini memang percaya sama dukun itu guys, jadi ya otomatis mereka ikutin aja nih apa yang dikatakan oleh dukun mereka lakukan. Lalu untuk proses ritual abal-abal ini sudah dilakukan oleh mereka sejak bulan Januari 2021 yang lalu guys. Jadi bisa dibilang udah sekitar 4 bulan. Nah pada saat itu setelah anak ini ditenggelamkan, dukun abal-abal ini mengatakan kalau Aisyah ini tidak sadarkan diri karena dia itu masih dalam pengaruh dari roh genderuwo. Tapi dia bilang tenang aja, nanti Aisyah akan bangun dengan sendirinya kalau roh genderuwo itu sudah keluar dari dalam diri Aisyah. Dan pada saat itu orang tuanya ya percaya aja guys, karena mereka itu percaya dalam perkataan dukun bahwa anak itu akan bangun lagi. Nah disinilah yang membuat orang itu banyak banget kaget dan bingung sampai nggak masuk di akal gitu ya. Yang dimana Aisyah ini dibiarkan terbaring aja gitu di atas tempat tidur selama 4 bulan sampai jasadnya tuh udah bener-bener kering banget dan udah mau sampai kelihatan tulang guys. Nah harusnya nih ya pada umumnya kalau manusia yang normal itu mereka tuh harusnya udah tahu nih kalau sebenarnya orang yang seperti ini udah mau kelihatan tengkorak nih, itu tuh udah nggak mungkin hidup lagi guys. Lain ceritanya kalau dengan orang-orang yang koma di rumah sakit, nah itu masih bisa guys, yang dimana itu mereka masih mendapatkan perawatan medis dan masih dikontrol juga, yang mana jantung itu masih berjalan. Sampai akhirnya semuanya itu terbongkar ketika keluarga besar mereka itu berkumpul pada saat hari lebaran kemarin nih guys. Nah yang dimana pada saat itu ada seorang anggota keluarga yang biasa dipanggil Bude gitu ya, Bude, yang dimana dia tuh bertanya kepada orang tua Aisyah dan juga kepada kakeknya, yang dimana dia tuh bertanya di mana sih sebenarnya Aisyah, kenapa dia nggak ikut datang ke sini lebaran gitu kan. Jadi Bude ini coba bertanya ke kakek karena kakeknya itu dikenal sangat sayang kepada Aisyah, jadi bisa katakan si Aisyah ini merupakan cucu kesayangan kakeknya. Tetapi kakeknya itu justru bilang kalau dia juga tuh udah nggak ketemu sama Aisyah selama 4 bulan terakhir. Karena menurut informasi yang didapat dari orang tuanya, kalau si Aisyah ini lagi sakit dan lagi menjalankan sebuah ritual untuk kesembuhannya dan tidak boleh diganggu sama orang lain. Dan setelah mendengar hal itu, Bude dan juga anggota keluarga yang lainnya itu berinisiatif untuk datang ke rumahnya Aisyah guys. Ya maksud mereka itu baik, mereka itu mau menjenguk Aisyah yang lagi sakit. Nah kemudian pada saat mereka sudah sampai di rumahnya Aisyah, mereka itu kaget banget guys melihat gerak-gerik orang tuanya. Yang dimana kedua orang tua Aisyah itu terlihat sangat panik dan seperti ingin melarang mereka atau menghalangi mereka untuk masuk ke dalam rumah. Nah di situ anggota keluarga yang lain tuh udah mulai curiga nih, loh kok orang ini mau rayain lebaran tapi dilarang masuk nih ke dalam rumah. Emang si Aisyah itu sakit apa sih sampai orang nggak bisa masuk ke dalam rumah? Tapi kemudian pada saat pintu kamar Aisyah itu dibuka, langsung kaget banget tuh mereka semua guys melihat tubuh Aisyah itu udah mengenaskan banget, yang dimana tubuhnya itu terbaring di atas kasur, udah terlentang gitu ya, dan tubuhnya tuh udah kering banget sisa tulang gitu guys, dan terbungkus kulit yang tipis-tipis gitu. Nah disitu kan semua anggota keluarganya tuh kaget banget guys melihat hal itu. Tapi kedua orang tua Aisyah tetap ngotot dan bilang kalau anaknya itu pasti akan bangun lagi. Tapi ya namanya keluarganya mereka itu kan normal gitu guys ya, pikir secara logika. Ya mereka pikir nggak mungkin bangun lah, orang ini udah nggak bernyawa gitu kan. Dan akhirnya mereka tuh mendesak orang tuanya Aisyah untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Sampai akhirnya orang tua Aisyah ini menceritakan semua yang telah mereka lakukan. Nah kemudian abis itu kejadian ini membuat geger satu desa guys. Dan akhirnya kejadian ini dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan pada saat itu orang tua Aisyah dan kedua dukun tadi itu langsung diamankan oleh polisi. Dan sampai sekarang kasus ini masih berjalan dan belum ada hasil otopsi yang menunjukkan bahwa apa sebenarnya penyebab dari Aisyah yang meninggal. Apakah sebelumnya ada tindakan kekerasan ataupun tindakan hal-hal yang aneh yang dilakukan kepada Aisyah sebelum dia itu meninggal. Soalnya cerita yang tadi itu masih dari versi orang tuanya guys, dan polisi belum menemukan fakta yang sebenarnya. Nah di sini kedua orang tua Aisyah terancam terkena pasal hukum perlindungan anak dan juga perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Nah oke guys, jadi itulah tadi kejadian yang lagi viral banget nih belakangan ini. Dan sampai sekarang nih kasusnya masih berjalan, dan kita harapkan saja pihak kepolisian semoga bisa cepat mengusut tuntas kasus ini. Dan semoga pelaku itu dapat diberi hukuman yang setimpal. Dan kita juga doakan bersama-sama agar bagi keluarga Aisyah yang ditinggalkan, keluarga besarnya dan juga kakeknya khususnya guys ya, agar bisa diberikan ketabahan dan juga kekuatan dalam menghadapi kejadian ini. So thank you guys buat kalian yang udah nonton video ini. Dan buat kalian yang nonton video ini jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga nih buat kalian yang belum subscribe, langsung aja nih klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Dan buat kalian yang udah subscribe, gue ucapkan terima kasih ya. Jadi sampai ketemu lagi guys di video-video yang selanjutnya. See you on the next video and bye-bye.